Banyak bertebaran di media sosial bagaimana seorang kiai sepuh yang merupakan pengasuh dari pesantren yang juga sangat tua di Jawa Timur ini dibully habis-habisan karena mengatakan ini adalah takdir dalam kaitannya dengan sebuah tragedi, bukan hanya musibah tapi tragedi yang menimpa pondok pesantren Al-Khazini yang sudah berusia lebih dari 100 tahun kalau tidak keliru, terletak di Sidoarjo, di Buduran tepatnya. Dan pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Oktober, evakuasinya itu sudah selesai. Puing-puingnya sudah diangkat semua. Dan kalau kita ikuti perkembangan beritanya, terdapat kurang lebih 64 korban jiwa yang meninggal. Terdiri dari anak-anak santri. Dan evakuasinya sudah selesai, puing-puingnya itu sudah bersih sepertinya. Yang pertama kita berduka. Kita doakan semoga yang wafat itu Allah tempatkan mereka di surganya. Amin Allahumma amin. Keluarganya Allah berikan ketabahan, Allah berikan ganti anak-anak yang soleh. Karena yang meninggal ini adalah masih usia remaja. Bahkan mungkin ada yang masih belasan, apa rata-rata memang belasan. Semoga keluarganya itu Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran. Semoga pesantren ini juga segera bangkit, berbenah apa yang kurang diperbaiki. Kembali kepada tema utamanya tentang narasi ini adalah takdir. Itu dalam konteks kiai ini menjawab beberapa pertanyaan. Lalu ketika ditanya apa pesan kepada para santri dan para wali santri yang mungkin menjadi korban, maka jawabannya adalah ini adalah takdir, kita harus bersabar. Kalau masalah kita harus bersabar, itu sudah sesuai dengan prinsip agama, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi berwasiat, saling berwasiat, saling berpesan dengan hal-hal yang baik atau untuk melaksanakan kebaikan, saling berpesan juga untuk bersabar. Nah, itu sudah common sense ya, sudah semua orang tahu. Tetapi ada poin kedua ini yang menarik sekali, akan saya bawakan setidaknya dua tafsir. Yang tentu dua tafsir itu menjadi argumentasi betapa sangat tepat apa yang diucapkan oleh kiai ini. Perkara kamu berpikir tidak tepat momennya atau apa, itu asumsi saja. Karena kalau masalah momen, semua orang punya asumsi, punya persepsi apa yang tepat. Tetapi kalau narasinya, itu sudah sangat tepat mengatakan ini adalah takdir. Sabar dulu ya, nanti saya bawakan tafsirnya. Saya narasikan dulu konteksnya. Dulu orang-orang musyrik ya, kita sepakati dulu bahwa sebesar apapun dosa yang terjadi di Al-Khazini, seandainya kamu tuduh kiainya ini jahat sekali mau ngebunuh santrinya, walaupun picik sekali berpikir begitu. Karena kalau kita dengar dari pakar konstruksi dari ITS itu ketika ditanya oleh salah satu presenter TV nasional tentang pondasi dari bangunan itu, pondasinya cukup kuat. Lalu kenapa rubuh? Itu sambungannya kurang tepat, sambungannya kurang kuat antara lantai dengan tiang. Jadi masalah di sambungannya. Kan banyak yang bilang, oh tiangnya kecil. Enggak masalah tiang, sambungannya. Kamu boleh cari di televisi, di YouTube, banyak itu narasinya. Jadi pakarnya saja enggak sok-sok lalu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Enggak ya. Karena mereka harus ada lab dulu, harus diperiksa betonnya dulu, besinya dulu. Tapi kalau kita kan netizen itu auto ahli segala ahli. Ada peristiwa ini langsung jadi ahli konstruksi. Ya, tapi sudahlah itu ya. Sekarang yang kita sepakati adalah dosa paling besar itu kesyirikan. Kesalahan manusia terbesar adalah syirik. Karena kalau syirik tidak bisa diampuni. Selain syirik, dosa apapun bisa diampuni. Membunuh atau apa. Walaupun saya kira nggak ada orang yang waras berpikir pesantren Al-Khazini mau membunuh santrinya. Itu orang gila itu kalau berpikir begitu.
Anggap kelalaian menyebabkan kematian. Oke, anggap itu dosa. Lalu disebut takdir. Dalam Al-Quran, orang-orang musyrik itu, mereka berkata, kami ini syirik, kami ini menyekutukan Allah, ya karena Allah menghendaki kami seperti ini. Artinya ini takdir Allah untuk kami seperti ini. Seandainya Allah tidak mentakdirkan kami menjadi orang-orang yang syirik, kami tidak akan syirik. Begitu juga leluhur kami. Itu narasi orang-orang musyrik. Lalu apakah Allah menyalahkan narasi itu? Apakah Allah menganggap mereka adalah orang-orang yang mengatakan hal yang salah? Tentu tidak. Justru narasi itu memang benar. Di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Kalau Allah berkehendak, nggak ada orang musyrik, Pak. Semuanya beriman. Tetapi kenyataannya ada yang musyrik. Berarti Allah berkehendak. Tidak semua orang beriman. Berarti orang yang musyrik itu atas kehendak Allah. Itu namanya takdir. Atas aturan Allah, atas takaran Allah. Kalau orang musyrik saja mengatakan kesyirikannya adalah takdir, itu tidak salah. Lalu kenapa seorang pengasuh yang mengatakan musibah di pesantrennya adalah takdir disalah-salahkan? Ada yang komentar, kalau misalnya dibangun dengan tertib, dibangun dengan benar, lalu terjadi runtuh, itu baru takdir. Kalau dia bangun asal-asalan, runtuh ya bukan takdir. Lah, gobloknya luar biasa. Seolah-olah Allah itu hanya mengatur hal-hal yang extraordinary. Hal-hal yang luar biasa itu baru Allah yang buat. Kalau yang biasa bukan Allah gitu. Jadi kalau ada orang makan lalu kenyang, itu bukan urusan Allah gitu. Itu nasi yang buat dia kenyang, bukan Allah. Nggak ada Allahnya di situ. Tapi kalau orang makan nggak kenyang-kenyang, itu baru Allah. Atau orang nggak makan tapi kenyang, itu baru Allah. Jadi Allah hanya ngurus hal-hal yang luar biasa gitu. Kalau yang biasa berarti bukan Allah. Itulah goblok secara akidah. Sifat jaiz bagi Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Hal-hal yang mungkin Allah kerjakan atau Allah tidak, itu bebas-bebas saja. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan akidah. Bedakan kita tidak suka dengan sikap orang, tapi jangan lalu karena kita tidak suka, karena kita anggap ini kurang empati, ini kurang tepat, lalu kita salahkan narasinya walaupun narasinya sudah benar. Kan jadi repot itu. Kita benci sama Maman, terus Maman bilang saya ini laki-laki, terus mau kita salahkan juga. Enggak, kamu enggak laki-laki, kamu perempuan. Enggak, gila. Nah, sekarang kita masuk kepada kajian tafsirnya. Tapi biar fokus, kita lanjutkan di bagian kedua.